Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Pertama gini, Islam itu defensif, ya. Perang di dalam Islam itu defensif. Saya ulangi bahwa perang di dalam Islam itu sifatnya defend. Defend itu pertahanan. Jadi sifatnya bukan ofensif, tapi defend, pertahanan. Sifatnya pasif, bukan aktif dalam hal perang. Dalam hal perang, beda dengan dalam hal dakwah. Dalam hal perang. Jadi kalau lu kagak senggol gue gak bakal senggol lu. Jadi nggak mau senggol dong, enggak ya. Jadi sifatnya itu begitu. Maka di sini, dan berperanglah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu. Ini juga menjadi dasar prinsip bahwa Islam itu tidak menganjurkan kekerasan. Dan ini juga prinsip bahwa ada dua terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin juga tidak percaya Tuhan Allah, tapi mereka, kalau zimmi ini, mereka tidak memerangi. Mereka ya tetap hidup biasa, bahkan bermuamalah sebagai sesama manusia, tetapi beda iman, beda ibadah, beda amal. Tapi kalau kafir harbi, ini sudah pun mereka tidak percaya terhadap kerasulan Muhammad SAW, juga tidak percaya kepada Tuhan kita Allah, tapi mereka justru bahkan memerangi secara lebih dulu kepada umat Islam. Sebagai bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang. Islam itu disebarkan dengan kekerasan dan pemaksaan. Jadi tidak ada dalam Islam perangilah mereka yang kafir gitu aja, enggak, tapi mereka yang memerangi kamu. Berarti sifatnya pertahanan, membela diri. Membela diri. Kalau di zaman modern sekarang ada konsepnya pasukan Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Kalau dunia pertama dan Perang Dunia Kedua itu pasukan Jepang itu sifatnya ofensif. Jadi mereka kemana-mana menjajah sebuah negeri. Tapi setelah dibom sama Amerika, pada saat Nagasaki dan Hiroshima itu, mereka menyerah tanpa syarat, kemudian mereka boleh yang menang, tidak boleh bikin pasukan yang bisa punya kapasitas untuk menyerang negara lain. Mereka hanya boleh mempunyai pasukan atau angkatan perang untuk pembelaan diri saja. Nah, Islam itu demikian. Islam itu membela diri. Ya. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Itu pun ditambah dengan batasan wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Ini merupakan hukum perang yang paling awal di dalam dunia sejarah manusia, di mana perang pun ada hukum perang. Kalau dunia modern mengenal apa yang disebut sebagai
Konvensi Jenewa atau Geneva Convention, bicara tentang hukum perang, tapi itu hanya konvensi atau kesepakatan yang ada di meja perundingan dan kertas-kertas saja. Buktinya peperangan sekarang ini yang dilakukan saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, apalagi perangnya Amerika dan sekutunya, rata-rata ya mengabaikan konvensi Jenewa itu. Satu di antaranya itu dilarang merusak rumah ibadah, dilarang membunuh anak-anak dan wanita yang tak bersenjata, dan seterusnya. Tapi faktanya ya begitu pesawat-pesawat Amerika dan sekutunya Rusia dan sekutu Uni Soviet ya dulu saat itu ngebom di daerah Timur Tengah sana ya semaunya, nggak peduli siapa di dalam rumah itu, dardor korbannya, kausaltisnya itu ya tetap aja orang-orang tak bersalah. Padahal Islam mengatakan wala ta'tadu, jangan melampaui batas, dan ini banyak ini batasannya. Misalnya jangan membunuh orang yang sudah menyerah, jangan merusak bangunan, jangan membakar rumah ibadah, jangan membunuh para pemuka agama yang tidak bersenjata. Lindungilah ibadah mereka. Termasuk juga tidak boleh merusak tanaman. Dan seterusnya, banyak itu, ta'tadu itu, jangan melampaui batas. Itu. Nah, termasuk di dalam membunuh. Artinya peperangan membunuh itu untuk mempertahankan diri dan terpaksa membunuh musuh, ya bunuh saja. Jangan sampai karena kebencian lalu kamu menyiksanya. Misalnya. Jadi ada satu batas yang kita dilarang cross the line, dilarang melampaui batas itu. Di dalam Islam begitu rapi itu loh, sangat menghormati kehidupan. Di sebelum manusia-manusia modern yang sok-sokan ham itu, Islam sudah mengajarkan HAM jauh lebih asasi, jauh lebih genuine, ya, jauh lebih orisinal. Itu Islam. Karena memang itu aturan Allah langsung, udah pasti benar itu. Ya, udah pasti benar. Sehingga ini yang harus kita pakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Maka kalau mereka memang memerangi kalian, ya sudah. Dalam perang itu bunuh mereka, kemanapun kamu ketemu mereka, bunuh mereka. Nah, kalimat ini yang dipahami secara terpotong oleh orang-orang Barat, lalu dikampanyekan seolah-olah kalau Islam ada di sebuah negara itu, maka Islam akan mempraktekkan membunuh siapapun yang ditemui katanya. Itu udah tidak masuk akal. Misalnya di Indonesia ini, 90% umat Islam. Lah kalau memang Islam itu ajaran membunuh, apa enggak udah habis yang 10%? Gitu aja logikanya. Lah ternyata enggak habis, malah mereka berkembang juga. Artinya berarti Islam itu bukan seperti yang dipahami. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Lalu bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Ini dalam kondisi perang. Yang perangnya di mana saja, nggak pakai Islam. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik, Yahudi. Kalau perang ya begitu sudah, namanya perang. Membela diri gitu loh. Jadi dibedakan. Cuma orang saat itu ya saat ini sekarang memang mencari celah untuk memfitnah Islam, ya, memfitnah Islam. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari mana kalian diusir. Nah, berarti kan gimana?
usirlah penjajah kan itu. Usirlah penjajah. Jadi ini misalnya desa Sukorejo, ini desa sampean. Itu ya tanah sampean, ya sawah sampean. Sudah beranak pinak bercucu-cucu di situ. Ujuk-ujuk ada bangsa Walanda teko datang untuk mengusir sampean. Ya sudah, maka perintah Islam usir mereka dari tempat sampean diusir. Loh, lah betul, apa salahnya? Itu mempertahankan diri. Gitu loh. Ya, jadi itu mempertahankan diri. Cuma karena memang kalimatnya itu kalimat seperti itu, dianggap inilah dasar bahwa agama Islam itu teroris. Padahal justru agama Islam itu memerintahkan manusia untuk membela kehormatan tanah air, gitu kan? Tumpah darah mereka, harta mereka, nyawa dan keluarga mereka. Ini maksudnya begitu. Ya haruslah usir Belanda. Karena apa? Belanda telah mengusir bangsa Indonesia dari rumah-rumah mereka yang sudah dibakar, sawahnya dirampas, kebun-kebunnya kayak gitu kan Belanda zaman dulu. Belum pernah minta maaf tuh. Malah enggak bisa, itu harus anak cucunya harus minta maaf itu. Malah mereka bikin pengadilan internasional itu di Den Haag sana Belanda tentang hak asasi manusia, kan kurang ajar. Mereka yang dulu seperti itu. Terus manusia-manusia Indonesia juga banyak yang kemudian mengekor nilai-nilai yang mereka dengan membanggakan nilai-nilai itu, apa enggak tahu nenek moyang sampean dulu bagaimana dihinakan, bagaimana direndahkan, disiksa, dirampas, dibunuh, wis enggak karu-karuan. Itulah. Kok ya ingat gitu loh. Orang-orang yang sekarang juga membanggakan budaya-budaya Jepang misalnya. Sampean tidak saya ajak untuk membenci orang-orang Jepang, enggak. Tapi sampean itu tak ajak untuk paham bahwa kita itu punya budaya baik yang jauh lebih baik daripada mereka. Nah sekarang kok gini? Ya karena kita enggak mengamalkan itu. Bukan karena budaya luar lebih baik, enggak. Kita yang enggak mengamalkan budaya kita. Itu loh. Lalu seolah-olah kita ini enggak punya budaya baik, terus perlu meniru. Banyak budaya baik kita yang justru meninggalkan. Itu budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Banyak tentang sopan santun, kejujuran, ya, kesederhanaan, tentang kehidupan yang saling membantu, menolong, gotong royong, banyak yang justru mereka orang-orang luar tidak punya. Ya, itu tadi. Karena banyak yang sok-sokan modern gitu kan. Nah, itu yang kemudian wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, Dulur. Gini loh, kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Gini. Ada si A sama si B lagi musuhan itu apa bahasa Jawanya? Lagi apa? Siwak, Gus. Siwak itu bahasa mana? Bahasa Australia tadi. Enggak, saya di Surabaya siwak kok bilangnya. Nggak apa-apa. Dia katanya siwak. Ada lagi mungkin. Coba yang lagi apa? Tukaran. Ya, Satu. Betul, satu. Apa lagi? Cekcok. Nah. Si A, si B cekcok, satru, tukaran, siwakan. Kemudian si A, naudzubillah min dzalik, membunuh si B. Srek, terbunuh. Yang mati ya cuma si B gitu. Yang jadi korban cuma si B. Sudah mati ya sudah. Gitu, selesai di situ. Yang jadi korban si B. Si A di penjara selesai. Tapi ketika kalau satru itu, si A satruan sama si B. Lalu si A nyebar berita
bahwa si B ini pezina, pejudi, dia nyolong, dia tidak pernah sholat apa. Loh, si B ini hidup, tetapi kabar berita tentang si B bahwa penjudi, pezina, pencuri, pemabuk, tidak pernah sholat, ini nyebar nih ke telinga orang-orang yang kemudian ikut-ikutan membenci, ikut-ikutan menghina, ikut-ikutan menyalahkan dan memandang sinis terhadap si B. Dan ini banyak. Akhirnya apa? Si B jadi korban fitnah. Lalu orang-orang yang mendengar fitnah tentang si B lalu ikut membenci, ini juga jadi korban. Nah iya toh, korban. Nah akhirnya apa? Korbannya jauh lebih banyak daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan, korban yang dibunuh ya cuma yang dibunuh itu. Tapi kalau fitnah, maka yang jadi korban itu ya yang difitnah dan juga yang mempercayai fitnah. Nah sekarang ini buzzer-buzzer ini dari semua sisi ini yang dikebar fitnah toh. Nah, sampean tak ajak untuk jangan mau menjadi korban fitnah. Jangan mau. Dengan cara apa? Stop. Jangan dibaca, apalagi kok disebar. Jangan. Sampean yang tahu berita yang tidak tahu asal-usulnya, apalagi semua orang sekarang bisa jadi pembawa berita, kayak lagi siaran, terus kayak juga ada yang lagi wawancara, terus sampean percaya gitu aja. Terus nanti ditambahi dengan statistik tentang survei, statistik tentang ini, atau bahkan yang lebih kejam itu gambar entah tahun berapa, terus diseret ke tahun sekarang, terus dikasih tulisan, lihatlah si ini sama si ini, menunjukkan bahwa si ini begini. Padahal itu tahun entah kapan, acaranya juga tidak jelas ngapain, misalnya ini. Mas Mijan ini orang baik sekali. Mas Mijan, tahun 93, pokoknya orang baik sekali. Atau jangan Mas Mijan lah, Pak Ijo aja lah. Pak Ijo ini orang yang sangat baik sekali. Tahun 2003, 2013, baik sekali. Nah, pernah Mas Mijan ketemu sama Pak Ijo. Ya pada saat itu acaranya justru acara-acara yang baik, pengajian apa segala macam. Nah, di foto toh, ada fotonya, akrab sekali kelihatan. Nah berjalannya waktu si Pak Ijo ini jadi ya nakal, jadi tersesat apa segala macam, sampai aliran paru apa segala macam. 2023 Mas Mijan nyalon jadi kepala apa? Kepala Kontak Tani. Ya, kampanye lah Mas Mijan. Lawannya Mas Mijan nemu foto pada saat Mas Mijan sama Pak Ijo. Padahal di 2023 ini Pak Ijo itu sudah kepala geng Yakuza di Jepang sana. Orang hebat, nih lihat. Calon bakal Presiden Kontak Tani ini. Mijan ini loh ketemu sama ini, akrabnya kayak gini, masa kita mau sudah sampean tahu kan memang gambarnya benar-benar ada, apalagi ada videonya tampak. Sampean zaman apa pernah klarifikasi itu gambar kapan tahun berapa? Nggak, percaya gitu aja lalu sampean sebar, coba bayangkan. Itu loh. Kita ini pengkonsumsi sampah. Maka sampean dan saya tidak peduli kubu mana ya. Tapi memang sudah begitu sejak terutama 2014 sebelumnya itu polarisasi umat manusia di Indonesia ini saling karu-karuan. Karena itu saya minta ayo kita belajar lebih hebat untuk menghindari fitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan tadi. Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram, dan jangan kamu berperang atau membunuh manusia di Masjidil Haram. Itu tempat suci. Tidak boleh ada peperangan di sana.
kecuali, nah ini, tapi ada pengecualian, hatta yuqatilukum fihi, kecuali atau sampai kamu dibunuh atau diperangi mereka di sana, ya membela diri lagi. Ini menunjukkan bahwa memang sifat Islam itu adalah defend, ya, defend atau pertahanan. Fa'in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, perangilah mereka. Itulah. Jadi Islam tidak mengenal preemptive strike. Apa tadi? Jadi preemptive strike itu konsep perang yang dipakai Amerika itu. Dia mengatakan, oh serang dulu sebelum kita diserang. Lemahkan mereka sebelum mereka mampu untuk menyerang kita. Itu. Maka mereka ini sudah operasi besar-besaran mereka yang tidak pernah berhenti itu melemahkan negeri-negeri agar negeri-negeri di seluruh dunia tidak punya kemampuan sebesar mereka. Itu namanya preemptive strike, baik lewat cara halus maupun kasar ya. Kadzalika jazaa'ul kafirin, seperti itulah balasan untuk orang-orang kafir. Artinya memang benar-benar konsep perang di dalam Islam itu adalah konsep pertahanan, bukan konsep nyerang duluan. Saya rasa itu kajian kita, monggo kalau ada yang mau ingin ditanyakan silakan. Izin Gus. Dalam ekspansi Islam ke negara-negara lainnya itu sistemnya gimana atau mekanismenya, cara masuknya itu apakah dulu kan memang ada perang dan merebut Persia dan sebagainya. Apakah itu langsung ataukah dengan cara seperti apa gitu? Ya. Kalau kita lihat sejarah, hampir semua didahului dengan delegasi dai ya. Delegasi dai, delegasi damai. Delegasi damai yang memang kayak semacam di Raja Persia itu. Utusan yang dikirim ke sana untuk mengabarkan kebaikan itu kan dibunuh semua. Kan dibunuh. Nah, dibunuh sampai kalau nggak salah dipotong kepala apa segala macam gitu. Nah, sehingga masuklah ayat ini bahwa perangilah mereka ketika kamu diperangi. Hampir semuanya. Jadi tawaran perdamaian dulu. Selalu menyatakan terimalah Islam, dan sebagainya. Ada beberapa contoh di mana Islam masuk dengan cara damai dan diterima dengan baik juga. Utamanya di negeri-negeri Afrika. Di negeri-negeri Afrika itu rata-rata begitu. Tim juru dakwah yang kita kirim itu diterima dengan baik dan berkembang. Para raja di sana ya memberikan kebebasan untuk rakyatnya itu menerima atau tidak menerima Islam. Sehingga berkembangnya Islam itu ya dengan cara yang tanpa pasukan perang. Nah, ada beberapa yang kemudian ketika dikirim dai-dai kita, kemudian malah dai-dai kita dibunuh dan sebagainya. Dan ada pula misalnya kayak pasukan Romawi itu tidak hanya mereka menolak kita, tapi malah mereka mengirim pasukan ke wilayah-wilayah kita. Nah, disitulah kemudian Islam membalas sampai ke akarnya mereka sehingga sampai ke ujung misalnya kayak Konstantinopel dan sebagainya. Nah, mereka. Jadi diawali selalu begitu, tetap sama, diawali dengan misi damai, misi dakwah. Ketika mereka tidak boleh ya, dan apalagi membunuh ini ya kita berhak membela diri seperti itu. Jadi selalu dimulai dengan ekspansi dai dulu. Jadi di beberapa negara Eropa juga ada yang kemudian tanpa pasukan perang. Dan itu bisa dimulai dilihat dari kayak Mekah kan juga gitu. Tidak ada hampir setetes darah pun tertumpah ketika itu bisa dilakukan dengan damai. Tapi kita harus menyadari memang di beberapa fase sejarah Islam tadi masa kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah maupun Fatimiyah, itu pasti ada yang kemudian ya wallahu a'lam namanya manusia ya, para sultan atau apa yang kemudian tidak memakai konsep ini tapi langsung kemudian
peperangan. Itu pasti ada itu, tapi kita tidak tahu di mana. Dan itu harus kita akui memang tidak semua sultan di masa Islam itu semua baik juga ya. Artinya banyak juga yang kemudian seperti terjadi pertempuran antar umat Islam sendiri. Misalnya Bani Abbasiyah kan pernah juga berantem dengan Bani Fatimiyah, sesama sultan Islam tuh, sesama khalifah Islam. Terpecah loh saat itu. Nah, yang kayak gitu yang kita sering agak kabur sejarahnya. Ada lagi? Izin, Gus. Ya. Saya lagi kerja di Port Hedland ya. Kota kecil lah. Dari nursing quarter itu ke hospital tempat saya bekerja itu ada busnya yang antar jemput kita. Supirnya tuh tanya saya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Mungkin saya the only one who pakai jilbab. Terus dia bilang, oh kamu Islam ya? Kalau saya ke Indonesia, I will get killed ya, katanya gitu. Dia akan terbunuh ya katanya. Komen-komen seperti ini yang sering saya dengar ya ketika saya tinggal di sini, terutama dari white people ini. Ya. Mereka terima informasi tentang Islam tuh begitu salahnya. Ya. Ya itu aja. Karena para preacher mereka juga itu mengutip ayat-ayat yang disebarkan terutama sejak 9/11 lah. Jadi sejak 9/11 itu kampanye tentang itu mendapat pembenaran di seluruh negara, terutama negara-negara white people itu. Jadi hampir semua para priest juga sangat mengkampanyekan itu. Islam itu agama pembunuh. Lalu yang diputar balikkan lagi itu lebih kejamnya itu. Orang-orang Amerika, Eropa, NATO itu kan ke Timur Tengah itu membunuhi kan. Menjajah, menguras sebagainya. Nah, kemudian orang-orang di sana kan membalas, mempertahankan tanah air mereka. Nah, yang di blow up oleh media itu kebarbaran orang-orang yang memang kalau digambarkan kan misalnya berjenggot, berjubah, ada di gunung-gunung, kelihatan primitif, kelihatan barbar, sementara mereka yang dari Eropa kelihatan civilized gitu kan. Nah, itu yang dibuat seolah-olah pembunuh, padahal justru mereka mempertahankan diri. Nah, yang kayak gini nih yang memang itu tadi. Jadi bagaimana orang-orang di negeri Eropa dan Amerika yang mengkampanyekan itu. Am I get killed? Apakah saya akan terbunuh? Ya karena dipikir ayat-ayat semacam ini itu ayat perintah membunuh untuk semua orang Islam kepada orang non-Muslim. Mereka tidak melihat frame perangnya ini. Makanya memang ya perlu benar itu kebencian mereka itu luar biasa. Iya benar. Saya 2002 juga gitu. Setelah hampir 1 tahun setelah adanya peristiwa di New York itu, saya ke Thailand juga gitu. Begitu tahu nama saya Glory Islamik, apalagi belakangnya perang-perang Islam gitu. Weh, pandangan mereka ya sinis banget sama saya itu. Dan cara ngomong apa segala macam, melihatnya kayak apa gitu. Ya memang perlu penjelasan. Jangankan di sana ya. Misalnya di negeri kita sendiri aja banyak. Tidak hanya orang non-Muslim. Orang Islam sendiri itu loh termakan berita yang kayak gitu sehingga mereka membenci saudara Muslimnya hanya karena misalnya berpakaian seperti pakaian orang-orang Timur Tengah dan sebagainya. Itu kan bahkan berjenggot itu loh sudah distigmatisasi. Kalau punya jenggot itu oh berarti ini, kelompok itu. Lah kok punya jenggot itu justru jenggot kenapa? Ada apa dengan jenggot? Tapi sekarang kan jenggot sudah disimbolisasikan seolah-olah teroris apa segala. Kan kurang ajar. Jangan-jangan itu memang kampanyenya orang-orang yang tidak punya jenggot. Nah, jadi ini memang kadang-kadang yang perlu
ya kita perlu sabar, lalu kemudian kita melawannya itu dengan argumen kebaikan juga. Kita tunjukkan bahwa Islam itu baik, juga orang-orang berjenggot itu ganteng. Iya Mas Ayu. Ada yang enggak punya loh saya. Yang nggak punya bukan berarti nggak ganteng loh, Gus. Oh ya, kalau Pak Wid gitu ganteng lah. Tapi Alhamdulillah. ada saudaranya Pak Wahyu itu. Pak Wahyu nggak punya Pak Wahyu, tapi nggak teroris juga. Dia kerja di bandara, malah memperbaiki bandara, merawat bandara, gitu kan? Itu jadi, nah ini kan di Amerika ini hampir tiap pekan ada pembunuhan massal, hampir tiap pekan itu ya. Penembakan massal yang dilakukan oleh white people lah, orang-orang putih yang nggak jenggotan, yang nggak apa, tapi nggak dipandang teroris. Ya karena mereka terpengaruh oleh game, terpengaruh oleh pemahaman suku bangsa Arya itu hebat, lalu nembaki orang-orang dari terutama orang-orang Gypsy, orang-orang berkulit merah, orang-orang sipit, orang-orang berkulit hitam yang menurut mereka itu sampah. Hampir tiap hari di sekolahan, di minimarket, itu pembunuhan. Nah, itulah. Jadi, maka kekejaman manusia itu tidak tergantung agama, suku, ras, atau warna kulit apa, tapi karena memang setan gitu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Jadi jenggotan atau tidak jenggotan tidak menunjukkan siapa dia yang lebih ganteng atau lebih bertakwa, tapi karena siapa yang lebih bertakwa itulah yang lebih ganteng di sisi Allah, ya kan? Nah, jenggotan tidak jenggotan juga bukan ukuran dia jahat atau tidak jahat, teroris atau tidak teroris, tapi banyak orang yang salah dan keliru, itu ayo kita luruskan dengan contoh yang baik dari kita. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba qad hasina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la tajalna fi qawmin zalimin. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Allahumma arhamna bil Qur'an